Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi akramana bil iman wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wat tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi liqaulihi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Shadaqallahul azim. Tak ada satu kata pun yang luput dari pengawasan dan kehadiran malaikat. Surah Qaf ayat 18. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, mengawali khutbah ini, khatib mengingatkan pribadi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid mulia ini. Mari sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut melanggar apa yang Allah larang dan takut meninggalkan apa yang Allah titahkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, satu waktu adalah salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Wa man najah ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan selamat itu? Rasul tak menjawab definisi pengertian selamat, tapi Rasul kasih tahu bagaimana cara selamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik alaika lisanak." Kau jaga ucapanmu, kendalikan tutur katamu. Itu cara Allah, cara Rasulullah memberi kiat pertama jalan selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, lisan adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sangat besar gunanya. Dengan lisan kita mudah untuk berkomunikasi, dan lisan adalah salah satu alat komunikasi terpenting kehidupan manusia. Dapat dibayangkan, andai kita tidak bisa bertutur kata, maka separuh kehidupan kita seperti terenggut adanya. Maka lisan adalah salah satu nikmat. Tapi lisan punya potensi positif dan negatif. Positifnya, dengan lisan kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik, berkomunikasi, bekerja sama dengan sesama sebagai salah satu makhluk yang mulia di muka bumi. Namun kaum muslimin rahimakumullah, lisan juga punya sisi negatif. Paling tidak ada dua sisi mudaratnya. Yang pertama, jika dia digunakan tidak tepat dengan cara dan gunanya, serta yang diucapkan tidak benar menimbulkan mudarat, maka lisan bermasalah. Yang kedua, jika lisan justru tidak digunakan sama sekali, padahal kala itu dia dibutuhkan. Ada hal yang baik, yang fakta, tapi kita tidak ucapkan, kita simpan saja, sementara itu dibutuhkan, maka sungguh kita tidak menggunakan lisan pada tepatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali sabda Rasul yang mengingatkan pentingnya untuk menjaga lisan kita. Salah satunya adalah bahwa orang yang pandai menjaga lisannya bagian dari ciri orang yang benar-benar beriman. Hafal di ingatan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang betul-betul beriman pada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka katakanlah yang baik. Jika tak bisa ngomong yang baik, maka diam saja, jangan berkomentar. Kaum muslimin rahimakumullah, itu artinya menjaga lisan salah satu tanda beriman. Yang kedua,
Menjaga lisan adalah ciri orang yang istimewa di sisi Allah. Rasul pernah ditanya oleh Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari rahimakumullah, Rasul, apa kriteria muslim yang paling istimewa? Ayyul muslimin afdal? Maka Rasul jawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya dari menyakiti kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi lisan berfungsi sebagai alat komunikasi yang harus dijaga, jangan sampai menyakiti baik hati maupun dari perbuatan kita kepada muslim yang lain, karena itu tanda muslim yang istimewa. Yang ketiga, Rasul pernah menggaransi, man yatminu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhizaihi atmanu lahul jannah. Siapa orang yang dapat jamin menjaga di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, maka aku jamin untuknya surga. Apa yang dimaksud dua rahang? Tiada lain adalah dagu dan di atas lisan. Maka yang dimaksud tengah-tengahnya tiada lain adalah ucapan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka jika tersalah ucap maka susah untuk menarik kembali. Jangankan kita level individual, maka level keluarga pun mesti menjaga tutur kata jika ingin harmonis. Apatah lagi kalau kita pejabat, begitu salah tutur kita, maka efeknya sangat luas. Kaum muslimin rahimakumullah, berkali-kali kasus di negeri ini dikarenakan salah ucap, akhirnya heboh satu tanah air. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tak salah kalaupun jangka menyebut laqad yurja li jarihis sayfi wala bur'a lima jarahal lisan. Andai pedang lukai tubuh, masih ada obat harapan sembuh. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kaum muslimin rahimakumullah, resep kedua kata Rasulullah kalau ingin selamat, wal yas'uka baituk, kau luaskan, lapangkan rumahmu. Rasul punya rumah hanya panjang 4 meter, lebar 3, tinggi 2,5, jauh lebih kecil dari rumah kita, meskipun kita yang paling susah dalam kehidupan sekarang. Mungkin mirip bedeng kita, tapi Rasul mampu menjawab, baiti jannati, rumahku surgaku. Maka yang terpenting bukan lapang secara fisik, memang bagus punya rumah luas, lapang, jelas, hati tenang. Tapi yang dimaksud oleh Rasul, hati, pikiran dan wawasan penghuni rumah tersebut. Maka kita harus lapang-lapang wawasan, lapang-lapang hati jika ingin tentram dalam hidup. Jangan yang kecil dibesar-besarkan, jangan yang besar dianggap kecil. Tempatkan pada porsinya. Jangan soal-soal sepele kita jadikan semangat untuk dibahas. Yang besar-besar kita tutupi, kita tinggalkan. Ada banyak topik yang menjadi masalah negeri ini. Jangan diusik dengan persoalan-persoalan kecil yang justru menguras stamina kita jika ingin selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, resep ketiga adalah wabki ala khati'atik, tangisi kesalahanmu. Semua kita pernah salah, semua kita pernah melakukan kekeliruan. Maka sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang taubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang semua Bani Adam ini melakukan salah dan keliru. Sebaik-baik orang yang tersalah keliru adalah mereka yang kembali ke pangkal, yakni taubat kepada Allah. Maka tidak salah, andai tersalah kata, tersalah ucap, tersalah tutur, kita mohon maaf kepada sesama, dan yang dimintakan maaf pun memberi ruang untuk memberi maaf. Kaum muslimin rahimakumullah, maka itu mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan memperbesar hal yang sebetulnya kecil, jangan mengecilkan sesuatu yang besar. Kita bersatu, kita berdamai. Tertinggi salah satu nikmat di bawah iman dan Islam adalah persaudaraan. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun.
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kalian yang berseteru dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal